سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 41. Jadi sebelumnya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Bani Israel yang di dalam Al-Quran sebelumnya Bani Israel ini wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi saya lebihkan kalian, kata Allah, itu dibandingkan orang-orang yang lain. Ini Bani Israel. Kenapa? Di antara nabi dan rasul itu paling banyak dari Bani Israel. Ya. Kemudian di antara rahmat dan berkah Allah itu banyak turun kepada Bani Israel. Termasuk kecerdasan otak mereka yang luar biasa. Ini Bani Israel dan diakui di dalam Al-Quran. Tetapi mereka itu turunan dari Bani Israel, ada kelompok yang menyeleweng, yaitu kelompok Yahudi dan Nasrani. Kita tidak menyalahkan Bani Israelnya, tapi Yahudi dan Nasraninya. Makanya pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali Bani Israel, kalian kaum terhormat. Masa bisa seperti ini? Ya. Kalian kaum terhormat, kenapa menjadikan Uzair itu sebagai anakku, kata Allah. Uzair ibn Allah. Kemudian Nasrani begitu juga. Mereka turunan dari Bani Israel yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi mereka mengatakan innal masih ibn Allah. Masih itu, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kalian sudah berbuat syirik, kata Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali, wahai Bani Israel. Jadi coba ingat-ingat kembali nikmat yang saya berikan. Ini ayat sebelumnya. Saya berikan kenabian kepada kalian, saya lebihkan kekuatan otak kalian dan lain sebagainya. Sekarang kalian teringat saja kepada nikmat. Sudah, ini yang pertama. Sekarang yang kedua, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Kita kelompok-kelompokkan dulu, Pak. Yang pertama wa aminu dulu. Ya, wa aminu. Coba dibaca. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Sudah. Berimanlah kamu terhadap apa yang aku turunkan. Apakah mereka sebelumnya tidak beriman? Mereka beriman. Ayat ini untuk siapa ini? Ayat ini untuk sebagian ketika melihat, kalau kita melihat ke dalam asbabun nuzul, ayat ini untuk Ka'ab bin Ashraf, seorang pemuka Yahudi. Dia adalah ahlul kitabnya Yahudi. Dia paham kitab Taurat. Seperti Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ka'ab ini dalam tafsir Sya'rawi. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ka'ab bin Ashraf? Ini sebagaimana dilansir di dalam tafsir Sya'rawi. Ya Ashraf, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Ya, apa dijawab oleh Ashraf? Saya yakin betul annahu nabi. Dia adalah seorang nabi. Kenapa? Di dalam Taurat, di dalam Injil itu tertulis kalau nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tahu kalau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Makanya Allah mengatakan di sini wa aminu
Artinya apa? Luruskan kembali keyakinan kalian. Jangan sampai menjadikan Uzair, jangan sampai menjadikan Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Bahkan di dalam tafsir Baydawi lagi disebutkan ada yang lebih parah lagi, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Jadi kan ada 3. Nasrani itu ada 3. Yang pertama, manit tahama bi anna Isa huwa ibnullah. Ada kelompok yang meyakini kalau Nabi Isa itu anak Tuhan. 1. Yang kedua, manit tahama anna Isa huwa Allah. Ini lebih parah lagi, Pak. Mereka berkeyakinan kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang ketiga, ya ini baru yang tidak menyeleweng. Manit tahama anna Isa huwa Abdullah. Mereka berkeyakinan kalau Nabi Isa itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 kelompok. Sekarang kita kembali kemari. Wa aminu, wahai turunan daripada Nasrani, turunan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, 2 kelompok ini. Wa aminu, kembalilah kalian seperti apa yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jangan menyeleweng. Bima anzaltu, terhadap apa yang saya turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ar-Razi, Pak. Dalam tafsir Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi, hadhil ayah tadullu ala sidqi Muhammad. Ini ayat ini menunjukkan kepada kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani, wa aminu bima anzaltu. Hendaklah kalian itu yakin, beriman, jangan ragu sama Muhammad. Anda boleh ragu ke Muhammad. Kenapa? Muhammad sudah tertulis dalam kitab Taurat kalian. Muhammad juga tertulis di dalam Injil. Maka tidak perlu ragu. Ini masalahnya mereka ada yang ragu-ragu, ada yang dengki. Itu pertanyaannya, kenapa seperti itu? Ada apa dengan Yahudi yang berada di Madinah? Begitu juga Nasrani tidak mau ikut pada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini. Qila kana lahum riyasah. Jadi ada yang mengatakan mereka itu ketika berada di dalam Yahudi dan Nasrani, mereka punya kedudukan di situ. Fi qaumihim wa rusum wa hadaya. Mereka punya kedudukan strategis. Mereka ada diberikan fee, ada diberikan hadiah. Jadi ada bonus. Fa khafu 'alaiha. Mereka takut bonus tadi hilang, jabatan hilang, fee tadi hilang. Gara-gara apa? Ittaba'u Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya mereka tidak mau ikut. Kenapa? Hilang jabatan. Ya, enggak ada jabatan ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan wa aminu bima anzaltu. Sekarang dari tafsir Ar-Razi kita menuju tafsir Baydawiyah. Dan lihat ada apa sebenarnya bima anzaltu. Ad-du'a ila tauhid. Ya, jadi Allah mengajak, wahai Yahudi dan Nasrani, mari kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mari kalian itu kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dakwahnya Nabi Muhammad mentauhidkan saya, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Maka lakukan itu. Jangan seperti Yahudi mengatakan Nabi Isa itu sebagai Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Nasrani mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Itu sudah menyeleweng, kata Allah. Wal amru bil ibadah wal adl. Mari kita mengajak orang lain untuk beribadah. Beribadah kemana? Apa yang ada di dalam Taurat. Taurat mengajak kemana? Mengajak beribadah kepada Allah. Injil mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adlu bainan nas wan nahyi 'anil munkar. Berbuat baik sesama manusia. Bagaimana berbuat baik? Berbuat adil. Jadi ada, kalau seorang itu mencuri, ada hukumnya di dalam Taurat, potong tangan. Seorang mencuri, ada hukumnya di dalam Injil, potong tangan. Seorang berzina, ada hukumnya di dalam Taurat. Apa hukum di dalam Taurat? Seorang itu kalau berzina, itu dirajam. Nah, dalam Taurat. Di dalam Injil begitu juga. Seorang yang berzina dirajam. Maka ketika pada waktu Rasulullah berada di Madinah, ada sepasang satu orang Yahudi dan Yahudi, dua-dua Yahudi, berzina mereka. Ketika itu apa? Mereka mendatangi ahbarul Yahud, pembesar Yahudi, ahlul kitab. Mereka tanya, bagaimana hukum berzina?
Kalau di dalam ini berzina harus dirajam. Begini saja kita datang ke Muhammad. Mungkin di dalam Al-Quran itu hanya hukum rajam. Ya, karena kan baru Quran itu. Yang lebih lama kan Taurat. Di dalam Taurat itu hukum berzina itu harus dirajam. Dalam Injil begitu juga. Harus dirajam, ya Pak. Mereka padahal sama-sama keturunan Bani Israel. Tetapi yang menganut Taurat dan Injil itu saling bertentangan satu sama lainnya. Yang menganut Taurat saja bertentangan satu sama lainnya. Padahal mereka turunan Bani Israel. Sama-sama dari Bani Israel. Ya, sama-sama karu. Apalagi dengan Al-Quran. Yang Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunan Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mendatangi Nabi Muhammad mengatakan, coba kalian baca sendiri. Ketika dibaca oleh pembesar Yahudi itu, azaniyatu wazani fajlidu, enggak dibaca, Pak. Jilidlah, enggak dibaca, langsung dilompat. Ketika itu Rasulullah mengatakan, kamu sudah melupakan ada satu ayat, coba kamu ulangi lagi. Dibaca lagi, dilompat lagi, Pak. Ketika disuruh cambuk 100 kali, itu dilompat. Rupanya apa? Ketika dibaca itu, banyak pembesar Yahudi yang masuk Islam pada waktu itu. Mereka mengatakan rupanya Al-Quran lebih lengkap dibandingkan dengan Taurat dan Injil. Ya, sekarang apa? Kembali lagi kepada isi Taurat, kembali lagi kepada isi Injil. Jangan kalian robah-robah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ketika kalian merubah-rubah Taurat dan kalian mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Kalian merubah Injil dan mengatakan ini berasal dari Allah, saya laknat kalian, kata Allah. Maka di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan jadikan kami seperti Yahudi, ya Allah. Jangan jadikan kami seperti Nasrani, ya Allah. Belum dia mengambil Yahudi, Pak. Apalagi minta petunjuk dari Yahudi, Pak. Apalagi kita minta utang sama Yahudi dan lain sebagainya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wan nahyi 'anil ma'asi wal fawahish. Coba lihat kitab Taurat kalian. Melarang kalian untuk berbuat fawahish. Fawahish itu zina. Berbuat maksiat. Dalam Injil kan ada juga. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah pada Nabi Isa? A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min duni. Kamu mengajak kaummu mengatakan kalau kamu Tuhan dan ibumu Tuhan. Dijawab oleh Nabi Isa, ma aqulu. Saya tidak pernah ngomong, ya Allah. Saya tidak pernah ngomong kalau saya Tuhan. Engkau lebih mengetahui, ya Allah. Ya, engkau lebih mengetahui. Ketika saya masih hidup, engkau tahu bagaimana umatku. Ketika saya sudah wafat, engkau tahu bagaimana umatku, ya Allah. Wafat dalam tanda kutip. Ada yang mengatakan memang Nabi Isa itu wafatnya apa? Di situ disebutkan falamma tawaffaitani. Makna tawaffaitani, engkau angkat aku. Satu. Yang kedua, falamma tawaffaitani, engkau pisahkan roh dan tubuhku. Jadi makanya Nabi Isa sudah dipisahkan roh dan tubuhnya. Pendapat kedua ini diperkuat dengan ketika Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Isa itu adalah pamannya Nabi Yahya. Nabi Yahya keponakan Nabi Isa alaihissalam. Ketemu di situ. Ini pendapat kedua mengatakan makna falamma tawaffaitani, engkau angkat rohku. Yang pertama falamma tawaffaitani, engkau pisahkan aku dengan bumi. Artinya roh dan tubuh itu dinaikkan ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Musaddiqan lima ma'akum. Ya, coba dibaca. Yang membenarkan apa yang ada padamu. Ya, Allah ingin mengatakan, coba lihat. Mana isi Al-Quran yang bertolak belakang dengan Taurat? Ada? Tidak ada, kata Allah. Mana isi Al-Quran yang bertolak belakang dengan Injil? Ada? Tidak ada juga. Bahkan Al-Quran ini menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Injil. Kalau kita melihat di dalam Injil, kejadian-kejadian Nabi Musa itu ada dalam Injil. Bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular ada dalam Injil. Walaupun mereka mengatakan kilat gede ada dalam Injil. Proses penciptaan langit dan bumi. Fisit tati ayam ada disebutkan dalam Injil. Maka di dalam Injil disebutkan langit dan bumi diciptakan 6 periode. Ya, nampak. Di situ disebutkan 6 hari. Periode itu dalam Al-Quran, dalam tafsiran. 6 hari. Penciptaan pertama dimulai hari ini ada di dalam Injil. Cuma Injil kan ada beberapa versi-versi.
menurut so yang robah ya Pak. Ada Injil Barnabas, ada Injil Lukas dan lain sebagainya. Menurut siapa yang ininya ya. Jadi makanya ada perubahan-perubahan dirubah. Yang dulu babi itu diharamkan, babi haram. Betul dalam Taurat babi masih haram. Dalam Injil babi masih haram, tapi mereka buat dalam kurung babi liar. Babi liar. Maknanya kalau tidak liar boleh dimakan. Maka coba tanya sama mereka itu, kenapa makan babi? Mereka akan menjawab, yang diharamkan babi liar. Kalau babi peliharaan tidak ada masalah. Maka mereka itu babi peliharaan mereka makan. Babi yang liar itu tidak makan. Kalau ditanya kenapa? Itu yang diharamkan. Padahal sama aja. Nan bui hari penajihan liar ada liar je ke hali. Tidak ya Pak. Maka dalam Islam itu kan sudah jelas. Babi yang mana haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini halal. Makanya Al-Quran itu menyempurnakan yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di dalam Injil. Ini maksud musaddiqan lima mahkum. Al-Quran itu menyempurnakan. Ada bantah enggak kata Allah? Mana ayat-ayat dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan Taurat dan Injil? Mana? Tidak ada, tidak ada. Jadi tidak ada alasan kata Allah untuk menolak Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang masalahnya bukan itu masalahnya. Ini kita kan cerita Yahudi yang menolak Al-Quran. Sekarang orang Muslim sendiri, orang mukmin sendiri dia menolak Al-Quran. Banyak masalahnya. Kalau orang Yahudi menolaknya, humpah lagi yang kedua, gelontrok petunjuk. Ini umat Muhammad sendiri yang diturunkan Al-Quran kepada dia, dia sendiri yang menolak Al-Quran itu. Ya, apakah Al-Quran hanya sesuai dengan teman? Apakah ya? Akal dia tidak sesuai dengan apa, Pak? Belum sampai lagi. Dia belum bisa memahami lagi. Dia mengatakan Al-Quran tidak ada kewajiban salat di sini. Kipan cerah ada kewajiban sembahyang. Tidak ada ini Al-Quran maka disesuaikan Al-Quran itu dengan pemikirannya. Maka dibawa ke pemikiran-pemikiran modern. Padahal Al-Quran itu ilmunya 3 dalam Al-Quran. Kalau kita mencermati Al-Quran, berarti orang yang ngomong seperti itu, hati baca Al-Quran ini. Al-Quran cerita tentang sejarah yang belum pernah ditulis oleh orang lain sejarah itu, dan tidak tahu sejarahnya bagaimana. Sejarah Nabi Adam AS, siapa mau tulis sejarah Nabi Adam? Mau pulpen karena aja menembak. Siapa mau tulis sejarah Nabi Yusuf AS? Orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jangankan Nabi Yusuf, katanya mentang ada momen-momen tertentu lupa kita tulis. Yang dia butuh-butuh mentang, Pak. Tulis tidak ada, Pak. Ini ada semua dalam Al-Quran. Maka kalau ingin mengupas sejarah, kupaslah Al-Quran. Ini kita ingin mengupas sejarah, minta ilmuwan barat. Menurut pendapat orang barat, dalam kitab ini begini, orang barat mengatakan begini, kupur barat lewat. Al-Quran sendiri semua syarat dengan ilmu pengetahuan. Itu masalah-masa lalu, sejarah-sejarah. Masalah masa sekarang ini, kita buat inilah, buat sains yang bagus, buat ini bagus, buat. Dia Pak, robah lagi. Al-Quran juga mengajarkan kita masa sekarang. Mau bahagia enggak? Lakukanlah ini. Mau ini enggak? Lakukanlah ini. Ya, nama. Kemudian apa? Masa depan juga ada di dalam Al-Quran. Yang tidak ada sejarawan dan siapapun tahu tentang masa depan. Apakah dukun ditipu masa depan? Apakah mendam mbak dukun, baik neramal masa depan, neramal terus apa aja mati itu. Neramal terus mendam, baik neramal kau. Dia meramal masa depan kita, masa depan saudara suram ini bukan. Puya ramalun, neramal, nasura masa depan ram, baik neramal kau. Itu pun saja. Dia tidak tahu. Jangankan dukun itu, iblis saja tidak tahu masa depan dia. Kalau iblis tahu masa depan dia tidak mau beribadah 70.000 tahun lamanya. Walaupun akhirnya diklaim oleh Allah dia sebagai penduduk neraka. Maka dari dulu dia sudah tidak mau beribadah. Kenapa? Karena sudah diklaim masuk ke dalam neraka oleh Allah. Dan kedua, dia tidak tahu masa depannya. Malaikat Jibril, malaikat yang lain juga tidak tahu masa depannya. Maka mereka itu patuh terus dan taat terus kepada Allah. Kita juga tidak tahu masa depan. Tapi diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita lanjut. Wala takunu awwala kafirin bih. Ya, coba dibaca. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Apa maksudnya? Jangan jadi, ini ada yang membaca nanti. Wala takunu awwala kafirin bih. Jadi wala takunu ali kafirin bih. Ali kafirin bih itu maknanya apa? Kamu jangan jadi pengikut kafir. Ya, nama. Ala Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Ya, Ali Muhammad, ala Muhammad, keturunan Nabi Muhammad.
Ali kafirin, keturunan orang-orang kafir. Tapi ada juga yang baca awwalu kafirin bi, orang yang pertama kufur. Apa maksudnya? Lagi orang Mekah bino, hai drone anu denku. Drone denku, tapi orang yang temecunya drone nembaknya. Orang lain wajar itu mecu hai denku tapi drone anu denku. Nah, ini masuk awal kafirin bi. Kamu orang yang dipuji oleh Allah, yang diturunkan Taurat, diturunkan Injil. Tapi kenapa kamu juga orang yang pertama sekali syirik kepada Allah? Ya, Pak. Kamu yang pertama sekali dipuji oleh Allah. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, yang dipuji oleh Allah. Kamu juga orang yang ingkar kepada Allah. Yang itu kita kembalikan ke kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad lagi, Pak. Kita juga yang pertama sekali mengolok-olok Al-Qur'an. Menyuruh lain olok Al-Qur'an, hoga. Orang lain yang mengolok Al-Quran, mengolok Nabi, nyodro katanya, daulok Nabi, daulok Al-Quran, daulok Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ada pedih ke Quran ya Pak. Ini maksud wala takunu awwala kafirin bi. Bahkan ada yang membaca wala takunu awa ali kafirin bi. Pengikut kafirnya, pengikut kafir. Ini sebenarnya, ini memang ataf ini Pak. Ataf itu apa? Apa bahasa Indonesianya? Kalimatnya sama. Kemudian ada waw di situ, waw penghubung. Tapi saya lupa bahasa Indonesianya apa itu. Wala takunu, sebenarnya di sini ada nun. Wala takununa awwala kafirin bih. Nunnya sudah dihilangkan. Ya, kenapa dihilangkan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian penafsir tidak dibaca wala takununa, tidak. Tetapi dalam tafsir dimunculkan. Kenapa? Kalimat sebelumnya wa aminu apa? Aminu kata kerja, kata perintah. Wa takunu tidak mungkin kata perintah. Wa takununa itu adalah kalimat present. Jadi nunnya sudah dihilangkan. Wa takunu itu Pak. Sebenarnya tambah nun wa takununa awwala kafirin bih. Jangan kamu itu jadi orang yang pertama ingkar kepada Allah. Orang yang pertama dipuji oleh Allah, tapi orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang pertama sekali datang ke masjid, orang yang pertama sekali juga ghibah orang lain. Ya, nama. Orang yang pertama sekali ke masjid, pertama beribadah, orang ini juga yang pertama sekali ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa namanya? Jamaah bertanya ke saya, Pak. Ini kejadiannya tak, dan kejadiannya tak. Ada seorang ahli masjid, memang ahli masjid kayaknya. Temayang 5 waktu hendak tinggal. Gebut katanya, ngepuasa katanya, temayang. Tapi meninggal terakhirnya gantung diri beliau. Beliau gantung diri. Beliau orang salat, beliau tahajud, beliau baca Al-Quran. Kemudian beliau tanya ke saya, kira-kira orang ini bagaimana? Surga apa neraka? Saya tidak menjawab surga dan neraka. Saya jawab begini. Bunuh diri itu dosa besar. Ya itu saja, bunuh diri dosa besar. Saudara bisa inilah, menyata pegah hidikiani, kita pegah neraka kah nama Allah kain. Saya katakan bunuh diri itu dosa besar. Salah satu dosa besar bunuh diri. Durhaka sama orang tua, bunuh orang lain. Ya namanya dosa besarnya. Bayangkan saja dosa besar bagaimana. Tapi itu mayang. Salat dia tidak memberikan pengaruh efek sama sekali bagi karakter dia sehingga dia bunuh diri. Makanya kalau orang pada akhirnya bunuh diri, berarti salatnya itu tidak benar. Yang lain tidak benar, Pak. Hanya betul ya, Pak. Kenapa? Tidak bisa membentuk karakter dia. Inilah yang Rasulullah katakan kepada seorang sahabat yang selalu bertempur di medan perang bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan dia akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah. Ada dua. Kenapa? Pada akhir hayatnya pemuda yang ikut bersama Rasulullah berperang ini dia bunuh diri. Padahal hari-harinya dia salat bersama Rasulullah. Dia bertempur bersama Rasulullah SAW, sehingga sahabat yang lain tidak percaya kalau dia penghuni neraka. Rupanya yang dia lakukan terakhir apa? Dia nggak sanggup karena sudah sakit sekali. Jadi kena dalam peperangan. Akhirnya dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Ya. Kemudian ada sahabat satu lagi, bukan dosa besar yang dia lakukan. Dia cuma mencuri saja punya orang lain. Icok ada, mata hati-hati icok ada kau. Hati-hati icok ada kau. Hati-hati korupsi ada kau. Sahabat Rasulullahnya sahabat, katanya kan level sahabat. Ibu jiuh nak gede Pak. Sahabat Rasulullah. Ketika mati syahid, jadi waktu itu mereka bertempur di medan perang mati syahid. Waktu mati syahid, mereka gembira sekali, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid.
Berita ini sampai ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengelilingi kota itu mengatakan, kita sudah ada orang yang mati syahid, tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, aulia Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berita ini sampai ke Rasulullah. Kalla, tidak, kata Rasulullah. Inni arahu finnar. Saya melihat dia dalam neraka, kata Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Fi burdatin ghassaha. Dia itu pernah mencuri burdah. Burdah itu sorban. Dia pernah mencuri sorban temannya. Jadi baik pikir gara-garanya langsung dalam surga, tidak. Dia pernah mencuri sorban temannya, maka tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Nanti bisa kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ini hadis-hadis pilihan. Ya, jadi kon berarti ini dhaif dan tidak dhaif hadis itu, Pak. Gara-gara dia mencuri punya orang lain. Dia masih ada hubungan dengan orang lain, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu makna wala takunu awwala kafirin nih. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ya, ini poin selanjutnya. Ya, coba dibaca lagi. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Iya. Jangan menukar. Ini maknanya makna terbalik, tapi penerjemah sudah langsung dia rubah. Ishtari itu membeli, Pak. Ishtari itu membeli. Maka makna ishtari dalam tafsir Al-Qurtubi, ishtari bermakna wala tabi'u, jangan menjual. Ya, jangan menjual. Ini memahami makna terbalik. Seperti orang tua ngomong ke anaknya, kamu ngehnat. Baik jak masjid gede. Baik jak masjid ini itu. Anak itu langsung dia pergi ke masjid. Itu memahami makna terbalik. Karena kamu ngehnat, hai nak kazan jak masjid baik lalai ke HP ni main. Hai nak kazan baik jak masjid nak. Hai dengar masjid. Baik jak masjid gede. Langsung dia letakkan HP dan dia pergi ke masjid. Artinya apa? Memahami dengan makna terbalik. Ini ada di dalam kitab Balaghatul Quran. Ada dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Jadi memahami ayat itu dengan makna terbalik. Ini begitu juga. Wala tashtaru maknanya bukan beli, tapi apa? Kamu jual. Jangan kamu jual ayat-ayatku, kekuasaanku, imanmu, dirimu dengan harga yang paling murah. Satu. Yang kedua, ada yang menafsirkan wala tashtaru wala tubaddilu seperti terjemahan. Jangan kamu itu menukar keimananmu dengan harga yang sangat murah sekali. Mana salah satunya? Rasulullah mengatakan pembaca Quran itu 3. Yang pertama, mangkara Al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran wasaddaqa bihi, dan dia yakin kepada Al-Quran. 1. Yang kedua, mangkara Al-Quran, dia baca juga Al-Quran. Wa kafara bihi, dan dia tidak yakin kepada Al-Quran. Ya, dia baca Al-Quran. Allah, hana yakin. Udah kembali setelah mati, hana yakin. Tapi anakku baca lagi. Cerita kaum terdahulu kebaca kayaknya, tapi hana yakin ya. Nabi Musa, Nabi Nuh tenggelam semuanya dunia, hana yakin. Nabi Adam geram dari waktu buyut, hana yakin menurutnya, Pak. Quran tetap baca. Ya, nih. Yang ketiga, ya'kulu minhu, cari makan rupanya dia dengan Al-Quran. Ya, nih, Pak. Dia cari dunia dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia mencari dunia. Sehingga ada ibu Yumli ligo. Dengan keimanannya itu, dia menukar keimanannya dengan jabatan yang ada di dunia. Jadi Allah saya demi jabatan ayat ada fikir masalah akhiratnya, Pak. Ibu blodro ya, Pak. Sehingga sudah diberikan nilai oleh orang lainnya, tipulannya nilai sekian. Ana ibu Yumli, Pak. Ana ibu Yumli ligo. Ini yang dimaksudkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kamu wahai Yahudi, wahai Nasrani, kamu sudah menjual harga dirimu. Ya, termasuk yang kita baca tadi. Riyasah, al-hadaya. Di situ dia dapat jabatan. Dia dapat penghormatan, dapat fee, dapat duit di situ. Dapat penghargaan. Kalau nanti dia keluar, maka tidak dapat apa-apa. Dia berani menggadaikan akidahnya. Dia yakin kepada Nabi Muhammad. Dia yakin kepada Al-Quran. Tapi kalau dipenuhi keyakinannya, maka jabatan hanali. Inilah yang dialami oleh Abu Jahal. Abu Jahal pada suatu hari mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal baik dipikir, tahu Abu Jahal yang baik. Abu Jahal itu salah satu yang didoakan Rasulullah untuk masuk Islam. Makanya 2 orang. Abu Jahal itu, ya Allah masukkan salah satu Umar.
Umar bin Hisham, itulah Abu Jahal. Kalau Umar bin Khattab lagi, Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Karena dua-dua Umar itu ditakuti. Dan dua-dua keturunan Quraisy, dua-dua keturunan Kananah. Abu Jahal keturunan Kananah dan dihormati oleh orang lain dan ditakuti oleh orang lain. Begitu juga Umar bin Khattab, keturunan Kananah ditakuti oleh orang lain. Rupanya Allah Subhanahu wa taala hanya meloloskan satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang paling ditakuti pada masa itu. Umar baju-baju ilakai mulai Umar bin Khattab. Baju-baju tak boleh ngempuk pedung. Bahkan anaknya sendiri yang masih hidup berani dia tanam hidup-hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu kerasnya Umar. Ya. Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal itu keturunan Kananah. Nayung, dia punya ini, punya power dia. Kemudian mendatangi Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Umar bin Hisham. Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan penting apa saya dapat? Ya jabatan ditanya oleh. Jabatan dia tanya. Jabatanku. Oh, hana jabatan tepu. Jabatan nilai baik. Hana jabatan tepu dalam Islam. Nyo sembahyang sama-sama ada dau gini. Hananya nyo yang dang ino eselon 1, eselon 2, eselon 3, belah gede nyo, belah gede, urang yang ban lewat P3K ya. Yang gede hurung-hurung pulang ni. Mana Pak? Yang belah gede hurung pesuruh hilikut. Mana Pak? Sama mandu, pesuruh Hawaii tro dah hilikut. Oh, yang pesuruh cara ngejipun ni imum, je imum Pak. Ya nampak. Je imum. Bengih Abu Jahal rupanya. Apa kata Abu Jahal? Wailak ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Nanti saya masuk Islam, tak ada jabatan lagi saya. Sekarang saya ada jabatan di Quraisy, saya ada jabatan, saya banyak harta, orang menghargai saya. Ya, oh, kalau begitu saya tidak mau masuk Islam. Ya, ini namanya wayastaru wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ya, nampak. Jadi artinya dia mengganti. Jangan kamu ganti akidahmu, keyakinanmu dengan hal-hal yang murah. Kan murah sekali jabatan ini, Pak. Jabatan jeda blo napeng, blo jabatan ni, Pak. Tanya yang mahut motor mahait, kumpul jupeng ini, Pak. Selama 20 tahun kumpul peng, dah blo motor, Pak. Bukan orang lain saja bisa menikmati mobil, kita bisa juga. Ulun mahut na hotel kumpul peng. Tapi kalau untuk ketenangan jiwa nak putih ablo, apa yang kita ketenangan jiwa? Tajak mak doktor sakit jiwa, gaya-gaya sakit jiwa ni, Pak. Kita pergi ke dokter psikiater, Pak, hijau untuk menenangkan jiwa, hijau ubat penenang. Minumlah ubat penenang. Lain hanya tepung. Dia kasih nasihat pun nasihat dia lain. Dia beri, tak bisa kita beli, Pak. Ketenangan jiwa itu cuma bisa kita dapatkan dengan dekat dengan Allah. Kita patuhi perintah Allah, maka jiwa ini akan tenang. Hanya tablau ni, Pak. Ya, hanya tablau. Jadi makanya yang dikejar itu sama nang kalilah itu kata Allah. Itu kan hal kecil itu. Itu kan hal kecil. Ya, nah, Pak. Seorang kalau kita tanya pun, untuk apa cari harta banyak-banyak? Untuk menenangkan jiwa. Ya, nah, untuk apa banyak jabatan? Supaya jiwa saya tenang. Walaupun tidak tenang juga jiwanya, Pak. Jabatan karena apa? Yang mengenai lain. Hatta tenang jiwa, Pak. Maknanya apa? Ketenangan jiwa tak bisa dibeli. Walaupun dia dari dulu kita tanya untuk apa banyak duit supaya tenang jiwa, tapi tak pernah tenang juga. Karena duit ya apa namanya? Ketenangan itu tak bisa dibeli dengan duit. Kalau seandainya ketenangan dengan duit, orang yang paling tenang di dunia itu salah satunya apa? Michael Jackson paling tenang. Tapi apa hantar tenang ni, Pak? Tutah ya, Pak. Itu bidua tutah. Icok harta ligok di bandu ya, Pak. Susah dia, Pak. Akhirnya meninggal dunia. Kupuh, Pak. 40 tahun usia dia meninggal dunia. Menikmati dunia cuma 40 tahun saja untuk apa? Ya, Pak. Ini tamanang kalilah. Penutupnya. Yang berarti kita satu ayat tentang ya. Wa iyaya fattaqun. Ya, coba dibaca. Dan hanya kepada pula kamu harus bertakwa. Jadi begini. Ayat ini sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ucapan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya dalam kajian ilmu balaghah taqdimu ma haqqahut ta'khir. Sebenarnya iyyaka ini posisinya di akhir karena dia sebagai objek. Saya membuka pintu. Ya, Mbak. Pintu itu kan objek, Pak. Yang dia buka apa? Objek pintu. Kita subjek. Tidak ada objek yang di depan. Tidak ada objek di depan. Kalau objek di depan berarti apa maknanya? Maknanya ini taksis namanya. Mengkhususkan pintu itu saja. Pintulah yang saya buka. Artinya apa? Lain kita tidak buka, Pak. Nasilah yang saya makan.
Artinya kita nak makan lain. Tapi kalau kita katakan saya makan nasi, hai bu hanali, lempajuh lontong. Hai lontong hanali, lempajuhnya roti, lempajuhnya. Tapi ketika kita bawa ini ke depan, rotilah yang saya makan. Maknanya kalau disuguhkan yang lain saya tidak mau. Tidak mau saya. Oh ini ada makanan, tidak mau. Roti saja yang saya makan. Ya, itu bedanya. Ini begitu juga. Sebenarnya ittaqu iyaya. Hendaklah kalian itu takutlah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Tapi dibalik oleh Allah, wa iyaya fattaqun. Ketakutan kepadakulah kata Allah kalian takut. Kepadakulah bertakwa, kepadakulah bertawakal, kepadakulah meminta. Jangan minta sama orang lain kata Allah. Ingin ketenangan jiwa kepadaku kalian harap kata Allah. Jangan harap pada orang lain. Ya. Ini sama iyyaka na'budu, sebenarnya na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Cuma didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau minta tolong. Artinya bukan kepada orang lain. Ya. Saya rasa cukup. Nabubur. Nah, ya, nabubur tak ujung memang. Karena kalau kita lanjut lagi ini 6:30 lewat 10 sudah. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi diri saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.